Sahabat Bardi Channel dimanapun Anda berada, dalam kesempatan ini di hari libur kita akan membuat satu video tentang kesehatan telinga. Nah, bersama saya Dr. Amir Hamzah. Beliau ini adalah residen untuk spesialis THT ya, di Universitas Sriwijaya. Dok, kan sering ada cairan seperti susu. Nah, ini keluar dari telinga, biasanya tengah hari ya. Dan juga ada yang coklat, seperti kental-kental itu, seperti coklat ya. Ini kenapa orang mengalami ada cairan susu, seperti susu keluar dari telinganya? Silakan dok. Jadi kalau istilah umum untuk keluar sesuatu dari telinga itu kita sebut dengan otore. Otore ya. Otore itu dia bisa berupa cairan putih susu tadi, bisa berupa darah juga, bisa juga berupa cairan bening. Ya. Penyebab masing-masing ini berbeda-beda. Biasanya seperti cairan bening, mungkin ada riwayat trauma, biasanya dia cairan otak yang keluar lewat telinga. Itu ya. Ada juga dia cairan putih susu. Bau sekali ya. Bau. Itu dikenal sebagai otitis media supuratif. Gitu ya. Jadi cairan yang putih susu itu adalah cairan radang sebenarnya. Kalau bahasa Semendotiro ya. Ya. Jadi sebenarnya cairan radang ya. Kalau bahasa lain bisa dibilang nanah lah. Nanah. Jadi kenapa bisa keluar cairan putih susu itu awal mulanya biasanya diakibatkan batuk pilek berulang. Ya, yang kemudian bakteri itu yang dari saluran pernapasan bisa pergi melalui saluran yang di sebelah hidung, belakang hidung, dia bisa pergi ke daerah telinga tengah, telinga bagian tengah di situ, sehingga pada saat dia sudah terjadi peradangan, saluran itu akan menyempit, saluran yang tadinya, jadi sirkulasi tidak bagus. Kemudian setelah saluran menyempit terjadi tekanan negatif antara telinga tengah sama daerah luar, seperti kalau kita naik pesawat. Ya. Ada dengung. Perubahan tekanan, tekanan. Cuman dikarenakan di dalam itu sudah ada bakterinya, sehingga perubahan tekanan itu mengakibatkan pengeluaran cairan, dan cairan itu diinfeksi oleh bakteri tersebut. Itu akibat infeksi ada keluaran cairan itu, muncul nanah ya. Jadi begitu dia sudah terinfeksi, awalnya yang kita dapatkan biasanya cuma rasa penuh di telinga rasa penuh, kemudian bisa juga berdenging sedikit ya. Kemudian kalau tidak diobati dia akan terasa nyeri. Biasanya anak itu akan mengeluh tidak bisa tidur, nyeri telinga sampai demam. Jadi kan ada dari anak-anak sampai sudah punya anak. Iya, dari mulai kecil sampai dewasa bisa mengalami memang. Iya. Nah, kemudian jika tidak ditangani lagi lebih lanjut, gendang telinga itu akan bolong karena tekanan yang di dalam tuh bisa udah seperti ada gasnya dia kan, sehingga bocor. Begitu dia bocor, nyeri telinga tadi itu akan spontan hilang. Nah, begitu dia sudah bocor keluar, kalau tidak ditangani lebih lanjut lagi, infeksi tadi itu bisa menginfeksi daerah mukosa telinga tengah, bahkan sampai ke daerah tulang. Itu menyebar dia, menyebar ya. Semakin berarti kalau tidak diobati semakin lama dia akan semakin menyebar. Mungkin susunya semakin banyak keluar. Semakin banyak dan semakin bau. Makin bau ya. Jadi batasannya itu kita biasanya menyebutnya otitis media akut stadium perforasi jika dia di bawah 2 bulan. Otitis media kronik jika dia di atas 2 bulan. Kalau udah 6 tahun 7 tahun? Nah, kalau dia udah lebih, udah tahunan seperti itu, tetap kita sebut dengan otitis media kronik. Yang kita takutkan jika sudah tahunan seperti itu adalah infeksi itu akan cepat menyebar ke daerah sekitar. Dia bisa merusak tulang-tulang yang tadinya melindungi telinga tengah,
Dari infeksi bisa ditembus oleh bakteri itu, contoh seperti ke otak. Ya. Seperti ke otak dia akan bisa menyebabkan meningitis. Jadi peradangan selaput otak. Timbul darah. Iya, bisa juga terjadi peradangan sinus cavernosus. Jadi bisa sampai ke sepsis biasanya, sepsis atau kita ini sebenarnya sudah dipersiapkan Tuhan itu anatominya itu sangat kompleks dan sangat menguntungkan buat manusia. Lengkap ya. Iya. Tapi kurang pelihara, kurang rawat. Tuhan menciptakan bahwasanya saraf wajah itu melalui telinga dulu. Jadi jika sesuatu terjadi pada daerah telinga tengah itu, jadi kita bisa ada wanti-wanti begitu dia sudah menginfeksi daerah saraf tersebut, wajah biasanya akan mengot sebelah. Oh itu ya. Mengot sebelah. Memang itu udah termasuk terlambat ya. Namun tidak lebih terlambat jika dia sudah naik ke daerah otak. Jadi jika sudah ada tanda-tanda seperti itu biasanya kita lakukan operasi. Yang kedua dok, ada lagi kan isinya seperti coklat, kecoklatan, kental. Kayak selai. Sudah mengeras kayak selai ya. Ini gimana ini kan? Ini kadang-kadang dari kecil sampai 60 tahun nggak pernah dikeluarin isinya itu gimana ini dok? Jadi kalau di telinga itu sama seperti kulit kita yang lain, karena telinga bagian luar kita itu dilapisi oleh kulit. Ya. Kulit kita itu mempunyai siklus pengelupasan kulit. Kalau kita di kulit seperti ini, kita ngelupas, kita mandi setiap hari, jadi tidak sempat menumpuk. Kalau di telinga? Kalau di telinga, karena telinga itu dia mempunyai kelenjar keringat, kelenjar serumen, kelenjar minyak. Nah, jadi kombinasi ketiganya itu ditambah dengan satu lagi yang tadi pengelupasan kulit-kulit mati, itu yang bisa menyebabkan penumpukan yang tadi coklat tadi itu. Oh itu ya, penumpukan ada. Kalau udah terlalu banyak. Jadi masing-masing orang juga berbeda. Ada yang komposisi dari keempat komponen tadi itu lebih banyak lah komponen kulit matinya, tapi kelenjar minyaknya dia sedikit, jadi keras. Biasanya tipe kotoran telinganya itu keras dia. Ya, ada yang keras sampai ke. Iya, jadi itu harus membutuhkan penanganan khusus untuk mengeluarkannya. Namun kalau memang dia seperti halnya yang normal ya, yang lunak, coklat tapi lunak, sebenarnya tidak perlu terlalu sering dibersihkan, karena seperti yang tadi juga Tuhan sudah mendesain sedemikian rupa sehingga dia itu bisa keluar sendiri dari kita proses mengunyah. Dia itu bisa membuat kotoran nggak usah terus ya. Proses mengunyah itu akan membantu mengeluarkan sendirinya serumen itu untuk keluar dari telinga. Nah, sekarang ini banyak orang kehilangan pendengaran. Ada yang total, ada yang setengah, ada yang seperempat, gitu kan. Nah, ini gimana ini? Kalau dari penurunan pendengaran sendiri, kita harus mengetahui juga dulu dari anatominya, dari perjalanan kenapa kita bisa mendengar. Telinga itu terdiri dari telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Tiga kompartemen ini tadi sebenarnya berpengaruh terhadap proses mendengar. Jika ada sesuatu hal seperti tadi yang tadi Bapak bilang, kotoran telinga menyumbat, suara yang tadi harusnya masuk terhalang. Nah, jadi di situ juga bisa terjadi pengaruh sumbatan juga ya. Iya, jadi dari tiga kompartemen tadi ini, apabila salah satu pun mengalami gangguan, dia akan mengalami gangguan pendengaran. Faktor saraf ada juga emang orang pendengar. Nah, jika dia sudah masuk ke telinga tengah, telinga tengah ini kan tetap masih energi getar yang berperan. Suara datang menggetarkan dari gendang telinga, kemudian menggetarkan dari 3 tulang pendengaran, diamplifikasi. Dari 3 tulang pendengaran ini akan diteruskan lagi ke telinga bagian dalam. Jadi kalau tadi sudah ada terok tadi, sudah ada infeksi pada daerah telinga tengah yang mengakibatkan kadang juga tererosinya 3 tulang pendengaran ini, di situ juga bisa mengalami gangguan pendengaran. Kalau memang sudah lebih lanjut daerah telinga dalam, nah disinilah peran saraf di situ, di mana terjadi perubahan energi getar menjadi energi listrik. Energi listrik ini akan diteruskan ke otak. Kalau memang dia pada masa usia muda, jarang biasanya gangguan pendengaran itu tipe yang saraf. Biasanya jika dia tidak mengalami gangguan pendengaran dari lahir,
Gangguannya tuh ada pada telinga tengah dan telinga luar. Bisa kita evaluasi apakah lubang telinganya nggak ada yang kotor, apakah dia ada sumbatan, atau daerah telinga tengahnya. Intinya karena sumbatan ya? Tidak sepenuhnya gitu. Jadi 3 kompartemen ini tadi punya kelainan masing-masing. Tergantung yang mana semuanya ini berperan dalam proses mendengar. Jika memang yang kata Bapak tadi saraf, biasanya orang tua, ya. Jika memang saraf. Kalau sudah seusia saya kan kadang-kadang ada kurang pendengaran, kurang penglihatan. Kalau kurang pendengaran pada usia tua itu biasanya diakibatkan tadi itu proses degeneratif umur. Biasanya di penurunan pendengarannya dari frekuensi tinggi dulu. Nah, biasanya ada keluhan berdenging. Berdenging. Namun penurunan pendengaran pada frekuensi tinggi ini tadi tidak serta-merta akan mengalami gangguan komunikasi sehari-hari, karena manusia sendiri cuman untuk berkomunikasi itu biasanya rentang hertznya itu sekitar 500 sampai 4000 hertz. Kalau sudah di atas itu biasanya tidak lagi untuk komunikasi sehari-hari, tapi tetap terjadi penurunan pendengaran gitu. Oke, jadi untuk mengedukasi masyarakat silakan sampaikan mungkin pesan-pesan pada masyarakat agar masyarakat selalu memelihara kesehatan telinga. Ya, kalau untuk memelihara kesehatan telinga ini tidak perlu hal yang sangat repot-repot ya. Ya, yang penting adalah tetap tahu tanda-tanda kapan kita harus ke dokter jika kita ada keluhan nyeri telinga atau penurunan telinga secara mendadak, bisa cepat untuk menghubungi dokter THT-nya, karena penurunan pendengaran secara mendadak itu sangat-sangat emergensi, bukan masalah mengancam nyawa, namun kerusakannya lebih permanen. Kasih dok. Jadi demikian saudara konsul kita pada sore hari ini dengan Dr. Amir Hamzah, beliau residen untuk spesialis THT, yang mudah-mudahan cepat selesai dok ya. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Dokter pada sore ini akan dapat mengedukasi masyarakat untuk tetap memelihara kesehatan telinga dulu ya. Jangan terlalu sering dikorek. Sampai jumpa lagi pada konten yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.